Pecinta aljabar, pada seri kajian aljabar abstrak kali ini, kita akan membahas tentang grup dan sifat-sifatnya dengan topik kajian grup residu modulo N. Video ini membahas atau mengkonfirmasi atas lembar kerja dan materi diskusi seri 03 dalam perkuliahan teori grup. Ada 4 tugas yang diminta dalam LKMD ini. Tentu idealnya adalah kerjakan dulu LKMD sebelum mencermati video ini. Dan link LKMD 03 tersedia dalam deskripsi video. Harapan setelah saudara mencermati video ini adalah yang pertama dapat menjelaskan tentang relasi kongruensi bilangan bulat itu apa. Kemudian bisa menjelaskan dan memberi contoh grup residu modulo. Nah, untuk yang pertama, dalam lembar kerja saudara diminta untuk mengingat kembali tentang relasi ekivalen dan operasi biner. Tentang relasi kekongruenan bilangan bulat yang dikaji dalam relasi ekivalen tersebut. Ingat bahwa untuk suatu bilangan asli N, maka bilangan bulat A dan B itu dikatakan kongruen modulo N, disimbolkan dengan A kongruen B modulo N, apabila N habis membagi A dikurangi B. Makna relasi kongruen, apabila kita gambarkan dalam sebuah himpunan, maka seandainya kita punya himpunan bilangan bulat Z, kemudian ada anggota A dan B, di himpunan bilangan bulat tersebut kita tetapkan N suatu bilangan bulat positif, maka antar anggota Z kita bisa menetapkan apakah ada relasi kongruensi modulo N. A kongruen dengan B modulo N apabila N habis membagi A dikurangi B. Nah, contohnya kalau N kita pilih bilangan 3. Ada anggota Z nilainya 11, 2, 4, dan seterusnya. Nah, berdasarkan definisi, maka kita simpulkan 11 kongruen dengan 2 modulo 3. Sebab 3 habis membagi 9, yakni 11 dikurangi 2. Namun 11 tidak kongruen dengan 4 modulo 3. Karena 11 dikurangi 4 sama dengan 7 dan 3 tidak habis membagi 7. Nah, kita akan menindaklanjuti dengan kajian tentang kelas ekivalensi. Kita tahu dalam kajian sebelumnya bahwa relasi kongruensi modulo itu merupakan relasi ekivalen, memenuhi 3 syarat, yakni refleksif, simetris, dan transitif. Nah, berlakunya relasi ekivalensi untuk kongruensi modulo N akan melahirkan kelas-kelas ekivalensi yang merupakan partisi pada Z. Ingat, partisi adalah dekomposisi dari suatu himpunan ke himpunan-himpunan bagian tak kosong yang saling asing, yang kalau himpunan bagian itu digabungkan, maka hasilnya sama dengan himpunan yang dipartisi. Jadi Z terpartisi oleh kelas-kelas ekivalensi sebagai akibat adanya penerapan relasi kongruensi modulo. Nah, sebagai contoh kalau kita ambil N-nya itu 6. Apa yang terjadi dengan pemilihan ini? Nah, dengan penetapan 6 sebagai kunci modulo pada Z, maka kita bisa menetapkan bilangan X. Jika X adalah bilangan bulat yang memenuhi X kongruen dengan 0 modulo 6, maka nilai X yang memenuhi
berapa saja? Tentu akan ada tak terhingga banyak nilai X yang memenuhi ini. Maka jawabannya ada 0, ada 6, ada 12, ada negatif 12, dan seterusnya. Jadi ada tak terhingga banyak bilangan bulat sebagai pengganti X yang kongruen dengan 0 modulo 6. Nah, kita namakan himpunan 0 bar. Itu adalah himpunan yang memuat 0, 6, negatif 6, dan seterusnya. Memuat bilangan bulat yang kongruen dengan 0 modulo 6. Jadi kita punya satu himpunan 0 bar yang isinya tak terhingga banyak bilangan bulat. Bagaimana kalau kita ganti X tadi menjadi kongruen dengan 1 modulo 6? Kalau tadi X kongruen dengan 0 modulo 6, kita telah mendapatkan 0 bar. Bagaimana kalau 0-nya itu kita ganti dengan 1? Nilai X mana saja yang memenuhi? Tentu ada tak terhingga banyak. Ada 1. Sebab 1 dikurangi 1 sama dengan 0, dan 6 habis membagi 0. Jadi ada 1 yang memenuhi. 7, 13, negatif 5, negatif 11, dan seterusnya. Ada tak terhingga banyak bilangan bulat yang memenuhi ini. Nah, himpunan ini kita namai 1 bar. Memuat 1 diberi nama 1 bar. Himpunan 1 bar memuat tak terhingga banyak anggota, yakni bilangan bulat yang memenuhi X kongruen dengan 1 modulo 6. Kita lanjutkan bagaimana kalau yang 1 tadi diganti dengan 2. X kongruen dengan modulo kongruen dengan 2 modulo 6. Nilai X mana saja yang memenuhi? Ya, tentu 2 termasuk yang memenuhi. Ke kanannya berjarak 6, sehingga 2, 8, kemudian 8 setelah itu 6, 14. Dan ke kirinya berjarak 6 juga, negatif 4, negatif 10, dan seterusnya. Nah, kita namakan himpunan ini dengan 2 bar, yang memuat 2 dan kawan-kawan. Ada tak terhingga banyak. Maaf, ada kekurangan tanda kurung kurawal di sebelah kiri. Jadi tadi kita sudah mendapatkan himpunan 0 bar, 1 bar, dan ini 2 bar. Bagaimana kalau kemudian X kongruen dengan 3 modulo 6? Nah, tentu dengan cara yang serupa, kita mendapatkan 3 dan kawan-kawannya. Berjarak 6 ke kanan, berjarak 6 ke kiri, dan ini kita himpun dengan nama 3 bar. Jadi sudah 0 bar sampai 3 bar kita peroleh. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau X kongruen dengan 4 modulo 6? Serupa dengan yang tadi, kita dapatkan 4, 10, 16, dan seterusnya, negatif 2, negatif 8, dan seterusnya, kita himpun yang tak terhingga banyak ini dengan 4 bar. Nah, berikutnya untuk X kongruen dengan 5. Sama seperti sebelumnya. Kita memiliki himpunan 5 bar yang isinya 5 dan kawan-kawannya. Nah, bagaimana kalau X kongruen dengan 6 modulo 6? Setelah tadi sampai 5, kita mendapatkan 5 bar, dari 0 bar sampai 5 bar. Bagaimana kalau X kongruen dengan 6 modulo 6? Nilai X mana saja yang dipenuhi? Apa jawabannya? Tentu 6 termasuk yang memenuhi, karena 6 dikurangi 6 sama dengan 0, habis dibagi 6. Nah, setelah 6 ketemu, ke kiri 6 jarak ada 0. Ada negatif 6, ada negatif 12. Dan 6 ke kanan ada 12, 18, dan seterusnya. Nah, kita bisa menamai ini karena memuat 6 dengan 6 bar. Apa yang dapat kita simpulkan dari temuan 6 bar? Kaitannya dengan yang pertama kali kita telah menemukan 0 bar. Mana yang benar di lembar kerja ditanyakan? 1, 2, atau 3? Ternyata yang benar adalah yang ketiga. 0 bar tidak lain adalah 6 bar. Karena ada 0 bar, ada 6 bar, maka kita pilih
bilangan tak negatif terkecilnya sebagai simbol kelas ekivalensi ini. Sehingga kita memilih simbol 0 bar yang akan sama dengan isinya dengan 6 bar. Tanpa menghitung 7 bar, apa yang dapat disimbolkan antara 7 bar dan 1 bar pertanyaannya? Antara 8 bar dan 2 bar. Ya. Secara umum, apa simpulannya? Tentu jawabannya 7 bar akan sama dengan 1 bar, karena di 1 bar termuat 7. Begitu juga 2 bar sama dengan 8 bar, karena di 2 bar termuat 8. Nah, simpulannya apa? Oh, ternyata A bar itu sama dengan 6 plus A bar. Pengambilan N sama dengan 6 tadi menjadikan kalau 7 bar akan sama dengan 1 bar, karena 7 itu 6 ditambah 1. 8 bar akan sama dengan 2 bar, karena 8 itu 6 ditambah 2, dan seterusnya. Inilah simpulannya. Kemudian, berapa banyak himpunan yang diperoleh? Tadi kita sudah melakukan proses dimulai dari X kongruen dengan 0 modulo 6. Dan seterusnya sampai X kongruen dengan 6 modulo 6. Yang kita peroleh himpunannya sebanyak 6. Karena 0 bar sama dengan 6 bar. Apa itu? Dari 0 bar sampai 5 bar. Jadi 0 bar bukanlah bilangan 0. Tapi 0 bar adalah himpunan yang memuat 0 dan kawan-kawannya. Begitu juga 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, dan 5 bar. Nah, kalau kita himpun lagi himpunan ini. Jadi 0 bar itu himpunan, dan seterusnya sampai 5 bar. Kita himpun lagi, kemudian kita namakan Z6. 6 itu diambil dari pemilihan N sama dengan 6. Maka kita akan memperoleh Z6, yakni suatu himpunan yang memuat himpunan 0 bar, himpunan 1 bar, dan seterusnya sampai himpunan 5 bar. Tidak ada yang lainnya lagi. Nah, Z6 ini dinamakan himpunan kelas residu modulo 6. Kalau kita mendengar kata residu, maka identik dengan sisa. Apa makna residu di sini? Ternyata identik dengan kata sisa. Kalau suatu bilangan bulat dibagi 6, maka ada 6 kemungkinan sisanya, yakni dari 0 sampai 5. Jadi 0 sampai 5 ini adalah residu ketika suatu bilangan bulat dibagi dengan 6. Maka beralasan kita menggunakan kata residu. Z6 dinamakan himpunan kelas residu modulo 6. Kalau nanti N-nya 7, kita memperoleh Z7, himpunan kelas residu modulo 7. Sisa bilangan bulat ketika dibagi dengan 7, maka antara 0 sampai 6. Dan seterusnya untuk pilihan N berapapun. Pada Z6, misalkan kita menentukan 2 operasi. Operasi yang pertama adalah penjumlahan, dan operasi yang kedua adalah perkalian. Ya. Aturannya adalah Romawi 1 dan Romawi 2 ini ya. Jadi A bar ditambah B bar itu sama dengan A ditambah B, baru kemudian bar. Ya. Alasan dari pendefinisian operasi ini, baik penjumlahan maupun perkalian, bisa Anda amati ini. Dalam Z6, kita bisa mendefinisikan operasi penjumlahan antar kelas ekivalensi. Misalkan 2 bar ditambah 3 bar. 2 bar ditambah 3 bar kita definisikan sebagai suatu himpunan yang memuat hasil penjumlahan dari 2 elemen, namakanlah X dan Z, di mana X-nya itu anggota 2 bar dan Z-nya anggota 3 bar. Apa yang terjadi dengan pendefinisian ini? Apakah 0 anggota 2 bar ditambah 3 bar? Tentu tidak. Tidak ada anggota 2 bar yang bisa dipilih, kemudian dijumlahkan dengan anggota 3 bar yang bisa dipilih, hasilnya kemudian sama dengan 0. Tidak ada. Yang ada adalah 5. Bisa diperoleh dari
2 ditambah 3. Atau 11 masuk juga. Bisa diambil dari 8 anggota 2 bar dan kemudian 3 anggota 3 bar. Nah, ternyata hasil dari penjumlahan elemen-elemen di 2 bar dan 3 bar, hasilnya tidak lain adalah 5 bar. Sehingga 2 bar ditambah 3 bar layak. Akhirnya ketemunya 5 bar. Begitu juga operasi perkalian. 2 bar kali 3 bar diperoleh himpunannya dengan mengalihkan X dan Z. Untuk X anggota 2 bar dan Z anggota 3 bar. Nah, akan diperoleh hasil yang sama dengan 0 bar. 0, 6, negatif 6, dan seterusnya. Tidak ada bilangan lain selain yang ada di dalam 0 bar. Nah, dengan pendefinisian itu, lembar kerja meminta saudara untuk melengkapi tabel operasi. Maka kita memperoleh inilah hasil lengkap dari tabel operasi penjumlahan dan operasi perkalian pada Z6. Perhatikan tabel 1 dan tabel 2 ya. Tabel 1 adalah operasi penjumlahan, tabel 2 operasinya perkalian. Kita diminta membuktikan bahwa Z6 terhadap operasi penjumlahan ini merupakan grup. Mari kita kaji apakah 4 sifat grup dipenuhi. Yang pertama, kita selidiki sifat ketertutupan. Berdasarkan tabel 1, jelas bahwa A bar ditambah B bar anggota dari Z6. Untuk setiap A bar dan B bar anggota Z6. Nah, dengan fakta seperti ini, dapat kita simpulkan bahwa Z6 itu bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya kita selidiki sifat yang kedua. Ambil sembarang 3 elemen, yakni A bar, B bar, C bar, anggota Z6. Apa yang terjadi dengan pengambilan ini? Ya. Diperoleh A bar ditambah B bar dioperasikan terlebih dahulu, kemudian hasilnya ditambah dengan C bar, memberikan hasil A bar ditambah A ditambah B bar ditambah C bar. Ya. Kita lanjutkan 2 unsur, yakni A ditambah B bar dengan C bar. Maka sesuai dengan definisi, ini dapat disatukan menjadi satu unsur, yakni A ditambah B dalam kurung ditambah C bar. Nah, dengan sifat asosiatif operasi penjumlahan, A tambah B dikerjakan dahulu, kemudian hasilnya ditambah C, tentu hasilnya sama dengan B dan C ditambahkan dulu, dan hasilnya ditambah dengan A. Dengan melanjutkan proses ini, maka kita memperoleh hasil akhir A bar ditambah B bar plus C bar. Ini menunjukkan bahwa sifat asosiatif dipenuhi. Sehingga sifat tertutup dipenuhi, sifat asosiatif juga di. Setelah 2 sifat dipenuhi, maka kita tunjukkan sifat yang ketiga, yakni adanya elemen netral. Jelas terdapat 0 bar ini. Dalam tabel operasi tampak bahwa pada elemen-elemen yang dioperasikan dengan 0 bar, hasilnya adalah dirinya sendiri. Jadi untuk setiap A bar anggota Z6 diperoleh A bar ditambah 0 bar sama dengan 0 bar ditambah A bar sama dengan A bar. Jadi Z6 mempunyai elemen netral, yakni 0 bar. Oke, 3 sifat sudah ditunjukkan. Sifat yang terakhir berdasarkan tabel diperoleh, ya. Karena ini anggotanya hanya 6 saja yang berhingga, maka kita bisa identifikasi inverse dari masing-masing anggota Z6. Diperoleh inverse dari 0 bar adalah 0 bar. Tampak yang hasilnya 0 bar
pada baris yang ada 0 barnya adalah pada kolom yang ada 0 bar. Investnya 1 ada mati 1 di sini, yang ketemunya 0 bar adalah 5 bar. Jadi investnya adalah 5 bar. Begitu juga 2 ketemu 0 ketika ditambahkan dengan 4 bar. Jadi invest dari 2 bar 4 bar. Berikutnya invest dari 3 bar adalah 3 bar. Invest dari 4 bar adalah 2 bar. Dan invest dari 5 bar adalah 1 bar. Ini menunjukkan bahwa ke-6 elemen di Z6 memiliki invest di Z6. Jadi terbukti bahwa setiap elemen di Z6 mempunyai invest di Z6. Nah, berdasarkan 1 sampai dengan 4 terbukti Z6 terhadap operasi penjumlahan merupakan grup. Dan inilah yang dinamakan grup residu modulo 6. Z6 dengan operasi penjumlahan membentuk grup yang dinamakan grup residu modulo 6. Pada umumnya Zn untuk n bilangan asli akan diperoleh grup Zn dengan operasi penjumlahan itu memenuhi syarat-syarat sebagai grup. Pertanyaan berikutnya di lembar kerja pada bagian B adalah, kalau Z6 terhadap operasi perkalian, grup atau bukan? Ya, dengan penjumlahan tadi grup. Oh, kalau ini bukan. Kalau bukan, sifat mana yang tidak dipenuhi? Tertutupnya dipenuhi. Hasil operasinya semuanya anggota Z6. Oh, asosiatifnya dipenuhi. Perkalian antar kelas ekivalensi sebagaimana perkalian bilangan berlaku sifat asosiatif. Elemen netralnya ada. 1 bar. Kalau dikalikan 1 bar, hasilnya tidak berubah. Baik dari kiri maupun dari kanan. Maka kalau syarat keempat keberadaan invest itu dipenuhi, maka grup. Tapi apa yang terjadi? Investnya gagal dipenuhi. Jelas 1 bar elemen netral terhadap operasi perkalian. Karena setiap elemen di Z6 apabila dikalikan dengan 0 bar tidak sama dengan 1 bar, ya, tidak akan ketemu elemen netral, maka 0 bar tidak memiliki invest. Jadi tidak ada yang kalau dikalikan 0 bar hasilnya 1 bar. Jadi 0 bar tidak punya invest di sini. Nah, karena ada elemen yakni 0 bar yang tidak memiliki invest, maka Z6 terhadap operasi perkalian bukan grup. Ya. Jadi saudara bisa memilih 0 bar. Bisa juga memilih elemen yang lainnya. Misalkan Anda lihat 2 bar. Pada baris yang ada 2 barnya, ini tidak ada yang ketemunya 1 bar. Maka 2 bar tidak punya invest juga ini. Di 3 bar juga tidak ada yang ketemunya 1 ini. Di 4 bar juga tidak ada yang ketemunya 1. Jadi saudara bisa pilih 0, bisa pilih 2, atau bisa pilih 3, atau bisa pilih 4. Tapi kalau memilih 1 bar atau 5 bar, tidak boleh. Karena 1 bar memiliki invest, yakni 1 bar. 5 bar memiliki invest, yakni 5 bar itu sendiri. Ada elemen di Z6 yang tidak memiliki invest, maka gagal sebagai grup. Sehingga Z6 terhadap operasi perkalian bukan merupakan grup. Simpulannya pada bagian akhir, saudara diminta untuk mengisi tabel, maka baru saja kita melakukan pembahasan Z6 ini grup terhadap operasi penjumlahan, namun terhadap operasi perkalian bukan grup. Aksioma mana yang tidak dipenuhi? Aksioma yang keempat, syarat setiap elemen mempunyai invest gagal dipenuhi. Nah, inilah kajian tentang himpunan residu modulo N yang himpunan tadi membentuk grup terhadap operasi penjumlahan, tetapi bukan merupakan grup terhadap operasi perkalian. Demikian, semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya.